Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah di belakang saya juga agak kaget ya hari ini ngelihat eh, salah satu cucu dari Sultan Muda. Saya baru ngeh ada yang segede ini. Tapi dari jalurnya Jenderal Mukidi. Ini saya baru dapat info dari teman-teman dan ternyata nggak jauh-jauh, dekat dari rumah juga. Sebelum kita review, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung review aja. Di belakang saya di luar ekspektasi saya sih, kerandahnya Sultan Muda sampai segede itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bareng sama yang punya kandang. Kita kenalan dulu. Monggo perkenalan dulu. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sukarman. Asal atau alamat Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Tetangga saya ternyata masih tetangga. Dan nggak expect aja saya, maksudnya ternyata ada salah satu cucu dari Sultan Muda yang segede ini. Mungkin boleh kita kasih intro dulu. Startnya ini mulai kapan di kambing? Dari tahun di 2002 akhir. 2022 akhir. 22 akhir. Langsung ke sini, langsung ke kambing ini, atau enggak, masih dalam pencarian jati diri biasanya? Untuk pencarian dulu, kita lihat-lihat dulu. Tahunya dari sosial media, dari Jenderal Tani ke Alhamdulillah. Jenderal Tani ke siapa itu, Mukidi sama Sultan Muda. Jadi untuk mengetahui perkembangan kambing itu gimana, terus saya ikutin di sosial media. Terus cari info-info gimana cara untuk mendapatkan keturunannya dari. Iya, dan kita udah ngobrol ini tadi sebelum take video ini. Ternyata beliau ini dulu emang mau nyari bibit Sultan Muda, tapi keburu Sultan Mudanya nggak ada. Ya. Jadi beliau lewat jalur Mukidi karena ada beberapa banyak anak-anak Sultan Muda. Beliau memilih lewat jalur Mukidi. Dan ini dulu karena saya nggak tahu ya, saya waktu itu ada tuntutan pekerjaan yang tidak diam di Indonesia. Jadi saya kronologisnya bagaimana saya juga nggak tahu. Jadi ini dulu belinya cempe atau sudah besar atau gimana? Mungkin bisa ceritain. Untuk dapat kambing, siapa namanya? Kusumo, Masya Allah. Untuk dapat Kusumo ini dulu kita cari betina dulu. Jadi untuk mendapatkan Kusumo ini kita kawinkan ke Mukidi. Oke, itu tahun 2022. 2022. Berarti ekspektasinya memang untuk kepingin punya jalurnya dari Sultan Muda. Tapi lewat Mukidi karena terdekat ya kayaknya. Iya, paling dekat dan di Malang. Sebetulnya ada juga teman-teman, ada di daerah Dampit, cuman mungkin jarak mungkin ya. Jadi mungkin beliau memilih untuk ke Mukidi. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke situ aja. Kita lihat kambingnya sama kita review kandangnya, boleh ya? Boleh. Oke, ini dia si Kusumo guys. Wah, ini berarti ini lahirnya di mana? Di sini? Di sini. Lahirnya di sini nih teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ini gede banget ini. Ini sudah, kalau gini udah segini saya ini dia ini. Ini kurang lebih TB-nya di 108-109 teman-teman. Tadi saya sudah ngukur. Ya, saya sih nggak expect punya cucu segede ini. Bukan saya maksudnya, Sultan Muda. Ini dulu pernah dibawa event nggak waktu kecil? Kalau kecil nggak pernah. Ini langsung ikut di kelas C. Langsung kelas C. Sekarang kelas C. posisi di kelas A. Oh, kelas A. Kelas A. Ini tapi infonya poelnya malah dari belakang. Dari belakang ya. Dari belakang nih teman-teman. Jadi memang
kadang kalau apa namanya powel di belakang itu lebih menguji kesabaran Mas ya, parkirnya. Soalnya karena parkirnya agak lama dan harus agak sabar untuk menikmati perawatan sampai ke top performnya di kelas A. Duh, ini kepalanya udah ganteng banget. Kalau kupingnya sih ini mbahnya banget sih ini. Udah kayak sultan mudanya banget. Dulu pernah kelas C di peringkat berapa? Di kontesnya di mana aja dulu? Di Blitar peringkat 1, Banyuwangi 2, terus Lumajang 2. Peringkat 2, wow. 1. Peringkat 1, peringkat 2. Iya. Kelas C-nya. Kelas C-nya. Dan saya ketinggalan, guys. Saya ketinggalan info, ketinggalan update saya nih. Saya nggak tahu kambing baru-baru ini aja. Saya ngelihat kambing-kambing yang apa ya, yang famous itu baru-baru sekarang karena saya baru pulang. Ini teman-teman kalau lihat, tapi ini masih dalam posisi treatment untuk difokuskan ke kelas A. Di kelas A ya. Jadi kurang lebih kambingnya seperti ini. Expect nggak Mas? Maksudnya dia bisa sampai segede ini. Padahal kan ya kalau dilihat sultan mudanya nggak segede inilah. Ya. Tapi kalau mungkin dia emang gede sih. Mungkin. Kalau sesuai harapan sesuai. Enggak? Kalau ini melebihi dengan sesuai harapan karena dari tinggi dulu Mukidi itu cuman sekitaran 1 meter lah atau berapa? 102 dulu. Ya. Kalau ini kan bisa melebihi, jadi kan lebih bangga lagi dapat keturunan yang seperti. Dan lagi bisa ngikutin jejaknya di kelas C. Kelas C. Nah harapan saya waktu itu soalnya anak-anak sultan muda ini emang mainnya DC semua, jadi kepingin punya yang sampai di kelas B. Di saya nggak punya, mungkin di teman-teman seperti di Cak Sukarman ini, mungkin nanti di Cak Gimo, atau mungkin ada di mana, di Mbak Farida, di Lakone Farm, itu harapan saya gede banget. Artinya ya saya juga, si sultan muda ini juga punya pengaruh besar juga ke saya pribadi dan ke teman-teman. Alhamdulillah bisa jadi ikon lah di kandangnya teman-teman masing-masing. Amin. Dan ini sekarang umur berapa? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Saya kemana aja 3 tahun ya, nggak tahu perkembangannya dia, saya nggak tahu. Masya Allah. Ini disediakan berapa betina ini di sini? 2. Oh, ada 2 betina. Dan ini juga infonya anak-anakan sultan juga pada waktu sultan sebelum mati. Sultan muda ini matinya meninggalnya itu kurang lebih di 2 tahun lalu teman-teman. Jadi ada ini dan ini bisa didekatkan aja Jim. Ini dan ini emang difokuskan untuk breeding. Wah ini masya Allah ini berarti kambingnya ada berapa ekor di sini Cak? 10 ekor. Ini katanya sudah laktasi. Tapi ada ini. Iya, ada trouble teman-teman. Karena kemarin itu anaknya mungkin ada trouble di kandungan, dua-duanya. Yang mana kawin dengan Kusumo, bunting dengan Kusumo ini. Nah ini harapan ke depannya untuk si Kusumo ini bagaimana? Kalau menurut jenengan, apakah memang untuk penjaga kandang atau memang kalau ini bisa di for sale juga? Kalau harga cocok kita bisa for sale kan. Kalau harga cocok, Mas minta tolong Mas lepas Mas. Sini Jim. Jadi si Kusumo ini ternyata tadi saya tanyain off the record juga dan ini juga on cam juga. Memang ternyata mau dipakai untuk pejantan dulu di kandang dan untuk treatment di progres sampai ke kelas A, yang mana ownernya juga kepengen tahu top performnya dia di kelas A itu sampai sejauh mana. Berhubung dia poelnya emang dari belakang dan itu emang butuh treatment khusus dan butuh kesabaran khusus, butuh waktu yang nggak sebentar. Ya mau nggak mau memang harus sabar kalau punya tipikal kambing yang begitu ganti giginya dari belakang bukan dari depan. Karena kalau si mbahnya dulu 28 bulan baru ganti gigi, kalau si bapaknya umur 26 bulan baru ganti gigi teman-teman. Oke, kita lanjut
kita tanya-tanya dulu aja karena kita mau review memang kondisi kandangnya ini kan baru startup lagi nih ya. Baru startup lagi nih teman-teman. Dan ini rencana mau disiapin permaisuri lagi enggak ini? Untuk rencana kedepannya tetap kita tetap gas terus lah ya. Digas terus teman-teman. Ini masih nyusu enggak si Kusumo? Diambil detailnya aja Sim. Untuk Kusumo sih masih nyusu. Kita pakai susu formula. Kalau sekarang, kalau dulunya kita pakai susu kambing asli, tapi kalau sekarang kita bantu dengan formula. Berarti sehari berapa liter dia? Untuk satu harinya bisa 3 liter. Satu hari bisa 3 liter. Wah, Masya Allah. Tapi ini apa ya? Kalau saya lihat emang pertumbuhannya kompleks ya kalau kambing jumbo teman-teman. Jadi nggak bisa yang langsung begar gitu loh. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya ini apa kesimpulan sendiri, karena setahu saya yang saya lihat memang selama saya keliling, kalau untuk kambing yang jumbo itu kalau untuk yang sampai begar banget itu memang butuh waktu deh, karena mungkin loh ya, mungkin koreksi kalau saya salah, saya juga nggak benar-benar amat, mungkin dia larinya semua nutrisi yang dimasukkan mungkin larinya ke tulang atau ke apa ya, ke aspek-aspek yang lain, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini kelas C juara 1, juara 2 sudah di kenapa? Pernah juara 3? Juara 3 nggak pernah. Juara 1 dan 2. Iya. Juara satunya berapa kali? Juara satunya 1 kali, juara 2-nya 2 kali. Dan itu tidak ada yang di Malang ya, kontesnya di luar Malang? Di luar Malang. Masya Allah, saya yang ketinggalan zaman ini berarti. Jadi kita mau nge-review kandangnya masih memang Mas Sukarman ini memang masih startup, masih awal, tapi melihara ini mulai cempe ya, mulai kecil ya. Karena dulu induknya dikawinkan dengan Mukidi, jadi bukan beli cempe. Bukan beli cempe teman-teman, dan bukan beli besar. Dan nggak expect juga segede ini. Saudaranya ada di tempat saudaranya Sukarman juga di sana, di sebelah Desa Kidangbang. Beda desa ya sama di sini beda desa, tetangga desa. Satu kecamatan teman-teman, tapi tetangga desa. Nah, saudaranya ini jadi dia keluar 2 ekor jantan-jantan. Yang satunya ada di sana, yang satunya nanti kita review juga. Dan di sana juga kambingnya juga katanya, saya juga ketinggalan info ya, katanya juga mainnya di kelas C juga. Ya. Pernah ketemu Jajar nggak? Sering, malah keluarnya itu malah bareng-bareng. Ya. Nah, ini sama siapa namanya yang di sana? Wijaya. Nah, ini sama Wijaya unggul mana kalau di lapangan? Kalau dilihat dari performan badan memang ke Kusumo. Oke. Tapi untuk rewas atau apa itu panjang bulunya yang belakang itu masuknya yang ke Wijaya. Ya. Pada waktu kelas C. Kelas C-nya. Dan sekarang kambingnya sama-sama lepas giginya dari belakang. Dari belakang. Jadi sama-sama dari belakang. Yang punya sama-sama harus bersabar menunggu waktu yang tidak sebentar dan harus telaten teman-teman. Karena untuk treatment kambing seperti ini ya tahu sendirilah. Tidak sebentar waktunya. Dan saya yang paling suka lagi ya kalau lihat kambing jantan itu sering saya bolak-balik selalu bilang kalau di bagian matanya ini dia sipit, dan ini bagian kepalanya juga ganteng banget, dagunya juga tebel. Wah, ini sudah pernah ada penawaran belum? Dulu masih di kelas C pernah ada penawaran. Oke. Di kisaran harga 6 sampai 70 juta. 60 sampai 70 juta dan tidak dilepas. Masih belum dilepas karena masih sayang-sayangnya. Masih sayang-sayangnya. Dan masih penasaran sama produksinya. Ya. Oke. Karena nanti kita lihat ya kalau dia mengeluarkan produk seperti apa, kita liput lagi teman-teman. Soalnya dekat dari rumah, mungkin insya Allah 10-15 menitan aja ke Bululawang, ke tempat saya. Jadi ya Masya Allah lah. Ini farmnya apa ini? Jogoboyo Farm. Wah, ini saya harus sering-sering ke sini nih, Silahkan, untuk memantau perkembangan anak-anaknya dia ini. Wah, ini saya banyak lewat soalnya nih, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi
kita review singkat, kita review sebentar saja, karena beliau juga ada pekerjaan yang mana ya alhamdulillah saya juga terima kasih banyak, saya datang malah mengganggu kerjanya. Saya terima kasih banyak udah ditemuin dan bisa melihat si Kusumo ini, karena saya juga kepingin tahu treknya jalurnya dari Sultan Muda, ternyata ada seperti ini yang di luar ekspektasi saya. Saya terima kasih banyak boleh main-main ke sini, udah dijamu Masya Allah dengan kopi pahitnya, enak banget ini kopinya di sini. Oke teman-teman, kalau gitu saya pamit dulu. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti nomornya beliau langsung saya taruh di video. Tapi mohon maaf, ini ngelayanin ini juga enggak komersial kawin? Oke, untuk lebih lanjutnya langsung japri beliau aja. Atau mau nanya ini juga boleh langsung japri beliau. Tapi waktu kelas C sudah ada di range gitu ya teman-teman ya. Ya barangkali nanti kalau mau nego-negoan langsung sama beliau aja. Kalau gitu saya pamit dulu dari mana nih desanya ini? Suku Anyar. Suku Anyar Wajak ya maksudnya. Dari Suku Anyar di Wajak, Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, si Kusumo ini gede banget nih segini.